Ya, selamat pagi kepada kelas 7. Ohayo gozaimasu. Masih bersama Sensei lagi, kita lanjut belajar. Setelah kemarin kita mempelajari huruf dasar dari huruf hiragana maupun katakana ya. Ini huruf hiragana dan yang ini adalah huruf katakana ya. Kita sudah sempat belajar yang mengenai huruf dasarnya saja, yang ini ya, bagian ini ya. Sampai ke bawah tuh ya. Sampai ke bawah sini lah gitu ya. Nah, yang ini kita belum nih, yang ini kita belum. Nah, ini akan kita bahas di video kali ini, gitu ya. Nah, kita akan bahas materi mengenai tanda baca Dakuten dan Handakuten, ya. Nah, ini berhubungan dengan apa yang kalian pelajari di video yang sebelumnya mengenai cara menulis huruf hiragana maupun katakana ya. Kemarin kan sudah belajar juga bagaimana cara menulis yang benar huruf hiragana maupun katakana. Ya mungkin ada beberapa yang tulisannya belum rapi ya, tidak apa-apa ya, nggak masalah. Namanya juga baru belajar, it's okay, nggak apa-apa. Nah, di video kali ini kita akan bahas mengenai tanda baca Dakuten dan Handakuten yang sangat penting ya untuk kita lanjut lagi ke pembelajaran bahasa Jepang yang lebih lanjut, khususnya cara menulis huruf bahasa Jepang dasar, ya. Nah, kita langsung aja masuk ke tanda baca yang pertama, tanda baca Dakuten. Ya, gitu ya. Di contoh kali ini ya, sebelum kita masuk ke tanda baca Dakuten ya, di contoh kali ini saya menggunakan huruf hiragana ya, huruf hiragana. Sebenarnya tanda baca Dakuten ini berlaku untuk dua huruf, yaitu huruf hiragana dan huruf katakana. Dia berlaku di keduanya ya. Tapi di contoh kali ini saya menggunakan huruf hiragana, gitu ya. Nanti juga ada contoh soal yang saya pakai di huruf katakana ya, tapi nggak usah khawatir. Kita mulai dari huruf hiragana dulu ya. Walaupun sebenarnya tanda baca Dakuten itu dipakai di kedua-duanya, baik itu di huruf hiragana maupun katakana. Oke, sekarang kita masuk. Bagaimana sih dan apa sih tanda baca Dakuten gitu ya? Tanda baca Dakuten adalah tanda baca ya, atau biasa disebut sebagai tanda baca tenten, yaitu tanda baca dalam huruf kana ya. Huruf kana itu bisa dua, hiragana dan katakana dasar, dengan menambahkan tanda berupa dua titik atau tanda kutip di sebelah kanan atas di huruf kana dasar, gitu ya. Kalau kalian perhatikan, ada aturan main di dalam tanda baca Dakuten ya. Aturan main yang pertama adalah huruf yang bisa didakuten ya, atau diberikan tanda kutip tadi gitu ya. Diberikan tanda kutip ini itu hanya 4 golongan huruf saja, yaitu golongan K, S, T, dan H ya. Kalau kalian perhatikan kan di bagian huruf dasar hiragana itu ada golongan K sampai W ya, betul ya. Tapi yang hanya bisa didakuten itu hanya huruf dari golongan K, S, T, dan H. Itu dulu ya. Nah, dia setelah didakuten atau diberikan tanda kutip, dia akan berubah cara bacanya ya. Kalau kalian perhatikan di sini nih, K ketika didakuten atau diberikan tanda kutip, maka dia berubah bacanya jadi ga gitu ya. Jadi ga gitu ya. Kalau kalian perhatikan hurufnya sama, ini sebenarnya huruf K tuh. Hurufnya huruf K sama dia, betul ya? Tapi bedanya yang sebelah sini itu diberikan tanda kutip gitu kan. Sehingga bacanya bukan K lagi tapi ga gitu ya. Itu yang pertama. Selanjutnya juga sama. Jadi huruf pertama yaitu huruf dari golongan K, dia ketika didakuten atau dikasih tanda kutip 2 di atasnya, dia akan berubah tanda bacanya menjadi G gitu ya. Yang tadinya K ketika dikasih kutip 2 jadi Ga gitu ya. Kemudian jadi Gi, yang tadinya Ki jadi Gi, Ku jadi Gu, Ke jadi G, Ko jadi Go gitu ya. Nah, oke. Sekarang lanjut ke huruf yang kedua yaitu S ya. Nah, S itu sedikit berbeda ya ketika didakuten. Khususnya huruf-huruf yang tabelnya diberikan warna ini ya. Ini cara pengucapannya sedikit beda gitu ya.
Nah, contoh sa ya. Sa kan hurufnya seperti ini ya. Dia ketika didakten, dia akan berubah namanya menjadi za. Gitu ya, menjadi za. Ya. Dikasih tanda kutip tuh ya, tuh kalian perhatikan tuh, ada tanda kutipnya tuh. Perhatikan tanda kutip tuh ya. Nah, selanjutnya si. Nah, si ketika didakten atau diberikan kutip 2 di pojok kanan atasnya, maka dia berubah bacanya, bukan si lagi, tapi jadi ji. Ya. Kalau tadi kan berubah jadi z ya. Ini yang S tuh berubah jadi golongan Z, betul ya? Jadi Z ini kan. Tapi untuk golongan S ada pengecualian huruf ya, yaitu huruf si yang berubah menjadi ji ketika didakten, dan huruf su berubah jadi zu. Nah, ini mah sama aja ya kalau zu ya. Zu itu sama ya. Yang zu, yang su berubah jadi zu gitu ya. Nah, seterusnya sampai so ya. Se berubah jadi z ya, z ya, z itu. Z tambah E jadi Z kan, menjadi Z. Kemudian so jadi zo gitu ya. Hurufnya sama, kalian perhatikan tuh, hurufnya sama. Yang membedain adalah cara bacanya berubah dan diberi tanda kutip ketika didakten ya. Jadi didakten itu artinya dikasih tanda kutip 2 di pojok kanan atas hurufnya untuk menaikkan nadanya gitu, intinya gitu ya, dalam bahasa Jepang gitu. Sehingga cara bacanya menjadi beda gitu ya. Nah, itu S berubah jadi Z kecuali si ya tadi ya. Kecuali si dia bukan jadi Z tapi jadinya jadi J ya. Jadi J ya. Jadi pengecualian itu untuk golongan S ya ketika didakten. Selanjutnya T. Golongan T ketika didakten berubah jadi D sebenarnya ya. Tapi ada beberapa pengecualian huruf ya, sama seperti golongan S yang si tadi berubah jadi J kan. Nah, pada golongan T kita lihat ya. Ta, ini kan ta ya. Ta berubah jadi da ya, jadi da. Da, da ya. Ketika didakten gitu ya. Ketika didakten dia berubah jadi da. Lanjut ke ci. Ci ketika didakten dia bukan jadi di, tapi jadinya ji. Nah, kita stop dulu sampai sini ya. Stop. Kalian perhatikan nih. Ya. Kita perhatikan di sini ada 2 pengucapan ji. Yang pertama dari golongan T berubah jadi ji ya. Berubah jadi ji tuh. Ya, yang ini. Yang ini ya. Dan dari golongan C juga berubah jadi ji ketika didakten. Pertanyaannya begini sekarang. Terus yang mana dong sensei yang dipakai? Gitu kan? Nah, dalam pengucapan penulisan bahasa Jepang ini dua-duanya dipakai ya. J dari golongan Z ya. Sekarang saya sebutnya golongan Z nih kan udah didakten ya. Bukan S lagi gitu ya. Udah didakten. Dan J dari golongan D ya. Sama ya. Ini saya nyebutnya golongan D bukan golongan T lagi. Karena sudah didakten ya. Sampai sini kita stop dulu ya. Kita bedakan J dengan J dari golongan D ya. Dan J dari golongan Z. Nah, J dari golongan Z itu biasanya yang ini nih. Biasanya dipakai untuk menulis kata-kata umum. Ya. Contoh kata benda, kata keterangan, kata tempat ya, tempat, nama-nama tempat dan sebagainya. Nama-nama kata tunjuk lah ya. Pokoknya kata-kata yang sifatnya umum. Gitu ya. Khususnya kata benda lah ya. Kalau dia ada akhiran atau menggunakan huruf J di dalam bahasa Jepangnya. Contoh, sepeda. Sepeda itu bahasa Jepangnya jitensha ya. Sepeda itu jitensha. Jitensha ya. Bahasa Jepangnya jitensha. Tapi nanti di J ini, nah, J ini kan ada J-nya nih. Nah, J-nya dia pakai dari golongan Z. Gitu loh maksudnya. Nih ya. Nanti untuk selengkapnya kita bahas di cara menulisan huruf Jepangnya ya. Biar lebih expert lagi, lebih jago lagi kita. Gitu. Nah, untuk golongan J yang dari D ini,
Kalau yang Ji ini kan dari golongan Z tadi untuk menulis kata-kata yang umum ya. Contohnya kata benda tadi jitensya ya, jitensya sepeda artinya. Kalau yang D itu beda. Ji yang di sini itu dikhususkan biasanya untuk menulis nama kota ya, atau nama tempat lah ya. Nama tempat dalam bahasa Jepang. Misalnya di sebuah kota di Jepang itu ada nama kotanya adalah misalnya apa? Misalnya saya bener atau apa enggak ini kotanya ada apa enggak saya kurang tahu. Misalnya ada nama kota namanya Jikosho, sorry. Misalnya ada nama kotanya namanya Jiko. Misalnya gitu ya. Ini nama kota di Jepang nih misalnya ya, namanya Jiko gitu. Nah, J-nya ini dia harus pakai yang ini biasanya. Gitu loh, ya. Jadi dia J ini yang khusus untuk nama tempat atau nama orang Jepang. Misalnya nama orang Jepang pakai huruf hiragana nih. Ada yang namanya misalnya Jiro, misalnya gitu kan, namanya Jiro gitu ya misalnya. Nama orang Jepang nih namanya Jiro gitu ya. Nah, Jiro ini J-nya itu biasanya pakai dari golongan D itu. Jadi spesifik nama orang, nama kota ya. Mungkin spesifik nama sesuatu gitu ya. Contohnya tadi nama orang ya, nama kota ya, yang spesifik gitu. Kecuali yang J ini, J dari golongan Z ini ya, dia khusus untuk nama-nama umum gitu ya. Kalau yang J ini harus perhatikan tuh, jangan sampai salah ya. Gitu. Karena kalau sampai salah itu runyam tuh ya. Bisa orang salah perspektif gitu ya. Orang salah ngiranya gitu loh. Ya. Udah 12 menit tuh, cepat sekali. Kita lanjut ke Zu ya. Zu ya, Zu tadi udah ya. Nah, sekarang ke Su. Su ya, Su ini ketika didakten dia berubah jadi Zu dibacanya. Nah, ini juga sama nih. Nah, masalah lagi nih. Zu ini Zu ya kan, ini Zu nih. Ini Zu juga gitu loh. Yang dipakai yang mana gitu kan. Sama seperti tadi kasusnya kayak si ini nih. J dari golongan Z dan J golongan D ya, sama kasusnya. Kalau Zu ini untuk kata-kata yang sifatnya umum ya, sama seperti J ini ya. Dan Zu yang dari golongan D itu untuk nama kota, nama tempat ya, atau nama orang. Misalnya ada nama orang namanya orang Jepang nih, misalnya ditulis pakai hiragana nih ya. Misalnya Zuhei namanya gitu kan. Ada tuh, misalnya ada lah nama orang Jepang namanya Zuhei gitu ya. Atau Suzuki ya, itu dia, Suzuki ya. Suzuki nih misalnya kan. Nah, Zu ini biasanya dia pakai ini gitu loh. Ya. Tapi juga ada yang pakai ini gitu ya. Ada yang pakai Zu ini untuk nama ya. Kalau nama dia boleh bebas sih. Boleh pakai yang ini atau yang boleh pakai Zu dari golongan Z atau Zu dari golongan D ya. Kalau nama orang gitu ya. Tapi kalau untuk nama kota, misalnya nama kota lah. Nama kota misalnya ada nama kota di Jepang, misalnya namanya Izu. Nah, misalnya namanya Izu gitu ya. Kayaknya ada nih nama kota namanya Izu gitu ya. Nah, Zu-nya ini biasanya pakai ini. Di golongan D gitu ya. Jadi yang dari golongan D ini biasanya untuk nama-nama yang khusus lah gitu ya. Gitu. Ya. Tapi untuk sekarang nggak usah bingung dulu deh. Yang penting kita fokus ke tanda baca daktennya. Itu hanya sekitar wawasan aja. Biar kalian bisa tahu ini kan J-nya kok sama gitu ya. Yang mana yang dipakai gitu kan. Gitu. Itu buat wawasan aja. Nanti untuk lebih selengkapnya kita bahas di cara penulisan. Gitu ya. Nah, sekarang kita lanjut ke T ya. Nih, TE ya. T ketika didakten dia jadi D ya, nggak ada beda ya. Tidak ada pengecualian. To menjadi do gitu ya. Untuk H, golongan H dia didakten menjadi ba ya, jadi B itu ya, tuh jadi B ya. Hi menjadi bi, fu menjadi bu, he menjadi b, ho menjadi bo ketika didakten atau diberikan tanda kutip 2
ya. Sampai sini tolong dipahami dulu, karena untuk selanjutnya kita bakal sering pakai huruf ini untuk menulis sebuah kata sederhana ya, kata sederhana dulu lah dalam bahasa Jepang. Gitu ya. Kata sederhana dalam bahasa Jepang. Gitu. Kalau sudah, di video selanjutnya kita next, kita bahas tanda baca dakten. Oke? Sampai ketemu di video selanjutnya.